saya diminta datang ke sekolah Indonesia Jeddah, di mana di situ ada kurang lebih 1081 anak-anak pekerja migran yang dididik di sekolah Indonesia Jeddah. Dan saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran itu punya harapan masa depan. Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia itu udah capek-capek bayar pajak ya. Kepala BGN ingin beri MBG untuk anak sekolah Indonesia yang ada di Arab Saudi. Ini bodoh sih menurut saya, bodoh. Bahkan dia menyatakan kalau presiden setuju, ini adalah pertama kalinya MBG di luar negeri. Ini kalau presiden setuju, bodoh. Aku biarin masuk penjara atau dibunuh habis bikin video ini. Aku tuh emosi aja gitu. Ngapain lo bawa MBG di luar negeri? Itu anak Indonesia yang sekolah di luar negeri. Lo tahu nggak utamanya MBG itu untuk apa? Ini program ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo, biar tidak kelaparan. Dan lo sarankan ke presiden untuk MBG bawa ke luar negeri. Dan kamu bilang ini adalah pertama kalinya MBG di luar negeri gitu. Ini masyarakat Indonesia ini bayar pajak mati-matian. Dan seenaknya kamu ngomong MBG mau bawa ke Arab Saudi untuk kasih anak-anak di Indonesia yang sekolah di Arab Saudi. Ngapain mereka sekolah di luar negeri? Berarti mereka mampu kalau mereka itu sekolah di luar negeri. Jangan bikin emosi masyarakat Indonesia lah. Tolong kalau bicara atau mau ngomong apapun itu, diluruskan gitu loh. Yang jelas, biar masyarakat itu, biar orang seperti aku ini tidak emosi. Kepala BGN ingin buka dapur MBG di Arab Saudi untuk siswa Indonesia yang belajar di sana. Itu sekali ya tuh Pak, di langit K7 biar lebih menyala gitu dapur MBG. Nah, hai. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja my little bolu ketan. Belanja kakak, belanja. Belanja, ini bukan dapur MBG. Bukan dapur MBG. Masya Allah, Masya Allah. Jujur gue bingung banget ya sama si Dadan, ya ampun, dia jauh-jauh banget ngasih MBG ke Jeddah, ke Arab Saudi untuk siswa dan siswi yang memang orang tuanya pekerja migran di Arab Saudi. Itu sebanyak 1080-an. Coba lu bayangin, ya ampun, si Dadan ini. Itu di NTT, di Papua masih banyak orang yang belum dapat MBG. Dan di satu sisi juga MBG ini kan keracunan mulu. Ya ampun, gimana kontrolnya? Gimana pengawasannya? Orang 8.000 SPG aja disuspend lu. Yang bener aja lu. Ya ampun, si Dadan ini bener-bener ya. Di saat ekonomi rakyat Indonesia lagi hancur-hancurnya, lu malah ngebangga-banggain ke Arab Saudi, ke luar negeri gitu loh. Urusin di dalam negeri dulu lu. Biadab lu semuanya ya. Belum beres di dalam negeri. BGN wacanakan MBG sampai ke Arab Saudi. Belum kering pembahasan kita soal pegawai MBG yang menyegel dapur di Cilacap akibat masalah manajemen internal. Kini Badan Gizi Nasional justru membuat gebrakan yang luar biasa. Pemerintah mewacanakan program MBG di Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama. Wacana ini muncul setelah Kepala BGN Dadan Hidayana mengunjungi sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu 31 Mei 2026. Target mencakup 1.008 siswa di sekolah Indonesia Jeddah dan sekitar 400 siswa di Mekah. Dadan mengklaim para siswa dan guru di sana menginginkan program ini karena merasa memiliki hak yang sama dengan WNI. BGN berencana menggandeng pengusaha diaspora untuk membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi di Jeddah dan bahkan mewacanakan perluasan ke Malaysia. Nah, niat hati memenuhi hak anak-anak pekerja migran tentu sangat mulia. Tapi apakah pas mengejar proyek luar negeri di saat manajemen domestik masih carut-marut?
Kemarin kita melihat dapur di dalam negeri kelimpangan logistik hingga pegawainya mogok kerja. Benahi dulu rumah tangga sendiri dan pastikan nasib pegawai serta suplai makanan di tanah air aman. Baru bicara soal ekspansi global. Ini ada-ada saja gebrakannya pejabat satu ini. Emang kalau ahli serangga dikasih jabatan urusan gizi ya kayak gini, banyak saja akalnya. Ngapain sibuk bikin gebrakan ngasih MBG untuk anak di luar negeri? Gak usah sok-sokan bikin percontohan baru jika itu ternyata menyusahkan dan memberatkan. Gak usah sok bikin percontohan baru jika itu ternyata menyusahkan dan memberatkan. Percontohan yang baik itu anggaran seminim mungkin, kalau perlu nggak ada anggaran sama sekali, tapi ada manfaatnya, bahkan banyak sekali manfaatnya. Itu baru hebat dan patut diapresiasi. Lagian, saya yakin mereka di luar sana lebih enak makanannya daripada MBG itu sendiri. Masalah MBG di Indonesia saja tidak ada habis-habisnya, malah mau nambah beban negara untuk MBG di luar negeri. Kasus keracunan MBG di Indonesia ini masih banyak. Anak di Indonesia saja nggak semua kebagian MBG. Masih banyak yang belum mencicipi apa itu rasanya MBG. Apakah benar sesehat itu atau gimana? Ini malah mau ngasih anak yang di luar negeri. Cari jalan lagi buat hamburkan anggaran, cok. Yang saya pertanyakan, ngasih mereka di luar sana dengan makanan apa? Sementara kita tahu bahwa Arab Saudi adalah negara kaya dan peduli terhadap warganya. Terus pengalokasian anggarannya gimana? Sementara kita tahu di Indonesia saja dikorup anggaran MBG. Dihamburkan tuh anggaran MBG untuk hal-hal yang tidak berguna. Terus kalau ternyata benar terrealisasi untuk anak di luar negeri, apakah porsi MBG untuk anak Indonesia masih akan tetap sama atau justru dikurangi? Terus kalau dikurangi, pengadaan motor listrik untuk kepala SPPG itu, kaos kaki, pengadaan IT, dan lain sebagainya, itu bagaimana? Meskipun kita tahu bahwa sampai saat ini barang itu semua nggak jelas kemana arahnya. Kalau porsi untuk anak Indonesia dikurangi karena pendistribusian untuk anak di luar negeri, harusnya anggaran untuk di Indonesia juga dikurangi dong. Karyawan SPPG dikurangi, SPPG ditutup sebagian, atau setidaknya gaji pegawai SPPG itu dipotong untuk menutupi anggaran MBG di luar negeri. Sudah baca berita artikel ini? BGN wacanakan makan bergizi gratis di Arab Saudi. Sasar 1.408 siswa. Gila ya nih orang. Kayaknya MBG harga mati bagi dia. Sampai kesasar ke luar negeri. Di Indonesia aja MBG masih banyak permasalahan. Masalah keracunan, masalah menu ala kadarnya. Pak, di Arab Saudi nggak perlu adanya MBG. Mereka sudah pada mampu semua. Harusnya Bapak ini sebagai kepala BGN mengevaluasi, mengawasi, mengontrol semua SPPG yang ada di Indonesia agar program MBG ini berjalan dengan baik. Jangan ribut masalah hanya anggaran terus. Terus ya, kepala BGN itu kontrol dan inspeksi kepada seluruh dapur-dapur MBG yang ada di Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dan juga penyelewengan anggaran MBG. Ini malah kepala BGN ya yang bikin ulah. Untuk Bapak Presiden, apakah Anda benar-benar tidak tahu kelakuan orang ini? Tidak ada niatan untuk dievaluasi atau diganti orang ini. Dan nggak mungkin juga kan kalau orang ini tidak menikmati anggaran dari MBG. Lain guys ya, info bener tuh guys, orang geus menang di info ya. Tapi siap-siap ya ketampanan orang ini akan
membuat kalian terpukau nih. 1, 2, 3 ciluk Mbak. Aduh, tinggali bapak saya guys. Kepala BGN ingin buka dapur MBG di Arab Saudi untuk siswa Indonesia yang belajar di sana, total 1.408 siswa. Cenah. Jadi si kepala BGN ini mau buka cabang cenah guys, cerita nama di Arab Saudi di Jeddah. Dan teu sok. Manehna sempet-sempetna mikir dapur MBG yang di Arab Saudi sedengkeun anu di dalam negeri ge masih amburadul. Cik aing mah uruskeun we heula anu di dalam negeri. Keun lah anu di Arab Saudi mah geus sajahtera atuh. Dana mereka gak ada yang dikorupsi, Pak. Uruskeun heula Pak anu di lemur sorangan. Uruskeun anu di Indo. Pek bae Bapak rek muka di Arab Saudi ge. Tapi duitna make duit pribadi Bapak atau make tin APBN.